Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita berjumpa lagi dengan kajian fikih mar'ah. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum atau bagaimana pembahasan fikih mengenai apabila ada seseorang yang menyatukan seorang ibu dan anaknya dalam pernikahan. Jadi seorang laki-laki menikah dengan perempuan sekaligus menikahi juga anaknya. Jadi poligami, tapi yang dipoligami itu adalah ibu dan anak. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah ini, kita akan membicarakan dulu tentang salah satu istilah fikih yang terkait dengan hukum ini, yaitu tentang hubungan mahram. Mahram ini adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam hukum fikih gitu. Jadi dalam pembahasan fikih, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ini ada yang bersifat sementara, ada juga yang sifatnya selamanya gitu. Nah, jadi mahram ini terbagi dua dalam istilah fikih. Ada yang namanya mahram mu'abbad, ada yang namanya mahram yang ghairu mu'abbad. Jadi mahram yang mu'abbad ini bisa menjadi beberapa alasan. Yang pertama adalah karena nasab, atau karena ikatan perkawinan, atau karena persusuan. Jadi yang diharamkan mu'abbad, jadi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi selamanya karena adanya nasab, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ibu. Jadi ibu itu laki-laki tidak boleh menikahi ibunya. Nah, yang dimaksud ini adalah ibu kandung, bisa juga nenek sampai ke atas. Jadi nenek buyut itu juga tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Nah, anak perempuan juga termasuk haram selamanya untuk dinikahi. Yang dimaksud anak perempuan ini bisa juga adalah cucu sampai terus ke bawah. Kemudian saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keponakan. Nah, jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya karena senasab. Kemudian ada juga yang karena perkawinan. Nah, yang tidak boleh dinikahi selamanya karena perkawinan itu adalah yang pertama istri dari ayah, termasuk ibu tiri. Kemudian ibu dari istri, yaitu ibu mertua, ini selamanya. Kemudian yang ketiga adalah anak perempuan dari istri, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan robibah, itu juga mahram mu'abbad. Kemudian istri dari anak laki-laki atau menantu, ini juga tidak diperbolehkan untuk menikahi selamanya. Kemudian ada juga mahram mu'abbad yang karena persusuan. Nah, jadi dalam persusuan ini yang tidak boleh dikawini selamanya adalah wanita yang menyusui dan ibunya. Kemudian anak perempuan dari wanita yang menyusuinya, yaitu saudara persusuan. Kemudian saudara perempuan dari wanita yang menyusuinya, yaitu bibi persusuan. Kemudian anak perempuan dari wanita yang menyusuinya. Jadi anak dari saudara sepersusuannya, keponakan ya. Kemudian ibu dari suami yang menyusuinya, jadi mertua dari ibu yang menyusui. Kemudian saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusuinya, jadi si ipar dari ibu susuan ini. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusuinya, jadi anak dari saudara sepersusuan, ponakan. Kemudian anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, yaitu saudara tiri.
kemudian istri lain dari suami dari wanita yang menyusuinya. Nah, jadi itu semuanya diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab persusuan. Kemudian mahram, ada namanya mahram muakkad. Nah, jadi kalau mahram muakkad ini ghairu mu'abbad ya, atau tidak selama-lamanya. Jadi dia cuman sebentar. Kalau sudah hilang yang menghalanginya ini, maka dia boleh untuk dinikahi. Yang pertama adalah saudara perempuan dari istri atau ipar. Nah, jadi ipar ini selama suami istri ini masih menikah, maka ipar itu tidak boleh dinikahi. Tapi kalau misalnya meninggal istrinya atau cerai, maka boleh untuk dinikahi. Kemudian bibi dari istri dari jalur ayah dan ibu. Nah, ini juga tidak boleh untuk dinikahi selama mereka masih terikat hubungan suami istri. Kemudian istri yang telah bersuami atau perempuan yang sudah punya suami, itu juga tidak boleh untuk dinikahi oleh orang lain kecuali mereka telah cerai. Kemudian wanita yang telah ditalak 3. Nah, wanita yang ditalak 3 ini mahram ghairu mu'abbad untuk mantan suaminya. Jadi dia tidak boleh menikahi mantan istrinya ini kecuali nanti istrinya ini punya suami yang baru, menikah lagi dengan suami yang baru, orang lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, baru kemudian boleh dinikahi kembali. Kemudian wanita musyrik sampai dia masuk Islam. Jadi kalau wanita yang non Islam itu tidak boleh dinikahi kecuali kalau sudah masuk Islam. Kemudian wanita pezina sampai ia bertaubat dan tidak dalam keadaan hamil. Nah, jadi kalau wanita pezina itu juga mahram tapi muakkad. Kemudian wanita yang sedang berihram, baik ihram haji atau ihram umroh, sampai dia bertahallul. Jadi wanita-wanita ini tidak boleh dinikahi. Kemudian tidak boleh juga menikahi wanita yang kelima. Jadi sudah punya istri 4, kemudian mau menikah lagi dengan wanita jadi kelima, ini tidak boleh kecuali dia menceraikan atau meninggal salah satu istri dari 4 istri yang dimilikinya. Nah, jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi atau dinamakan mahram. Kemudian ada kondisi lain yang juga dinamakan mahram dan akan kita bahas nanti ketika digabung-gabungkan. Kita akan bahas dengan jelas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas tadi ada beberapa perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, baik tidak boleh dinikahi selamanya yang dinamakan mahram mu'abbad atau dinikahi temporer karena ada sebab tertentu, yaitu yang dinamakan dengan mahram muakkad atau ghairu mu'abbad. Nah, kemudian ada juga perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena tidak boleh digabung gitu. Yang pertama adalah perempuan tidak boleh digabung dengan saudaranya, yaitu wa an tajma'u bainal ukhtaini. Allah mengatakan seperti itu, diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara. Begitu juga diharamkan menggabungkan perempuan dengan bibinya. Nah, jika dalam ayat Al-Qur'an disebutkan 2 perempuan bersaudara tidak boleh dinikahi dua-duanya dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh menggabungkan perempuan dengan bibinya, apalagi kalau digabungkan dengan ibunya. Jadi tidak boleh atau haram hukumnya menggabungkan ibu dengan anaknya dalam satu pernikahan. Jadi mereka dipoligami berdua, itu haram. Nah, kemudian pertanyaan kita, bagaimana jika pernikahan ini terjadi sebelum mereka bertiga ini masuk Islam? Jadi kalau misalnya mereka terjadinya ketika mereka agamanya belum beragama Islam, jadi ada laki-laki yang non Islam kemudian menikahi ibu sekaligus menikahi anaknya gitu. Nah, jadi
tapi mereka semuanya belum beragama Islam. Kemudian kalau mereka semuanya masuk Islam, bagaimana hukumnya? Karena tadi kita katakan kalau itu terjadi ketika dia sudah beragama Islam, maka hukumnya adalah haram. Nah, hal ini kita bahas secara mendetail. Apabila misalnya mereka masuk Islam tapi sebelum terjadi hubungan badan, jadi setelah menikah kemudian tiga-tiganya masuk Islam. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ulama mengatakan bahwasanya pernikahan dengan si ibu batal, tetapi pernikahan dengan anak itu hukumnya sah dan boleh. Jadi yang batal hanya pernikahan dengan ibunya. Pernikahan dengan anaknya itu hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan wa ummahatu nisaikum. Jadi yang diharamkan itu adalah ibu-ibu dari istrimu atau mertua. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin nakaha imra'atan pada khalabiha aw lam yadkhul biha fala yahillu lahu nikahu ummiha wa ayyuma rajulin nakaha imra'atan pada khalabiha fala yahillu lahu nikahu bintaha wa illam yadkhul biha falyankih ibnataha insya'a. Siapapun lelaki yang menikahi seorang wanita lalu dia menggaulinya ataupun belum menggaulinya, maka ia tidak boleh menikahi ibunya. Dan siapapun lelaki yang menikahi seorang wanita lalu ia menggaulinya, maka ia tidak boleh menikahi putrinya. Dan jika belum menggaulinya, silahkan ia menikahi putri dari wanita tersebut jika dia berkehendak. Nah, jadi dari ayat Al-Quran dan hadis ini mereka berkesimpulan bahwa yang batal itu hanyalah pernikahan ibunya. Kemudian pendapat yang kedua itu yang mengatakan bahwasanya dia boleh memilih dari dua pernikahan ini. Dia boleh memilih meneruskan pernikahan dengan ibunya, maka berarti pernikahan dengan anaknya batal. Atau dia memilih meneruskan pernikahan dengan anaknya, maka berarti pernikahan dengan ibunya yang batal. Jadi siapa yang dipilih itu yang diteruskan. Sementara yang tidak dipilih, maka berarti nikahnya batal. Jadi mereka mengatakan ini tidak terjadi tumpang tindih. Karena ketika dia memilih, maka berarti yang tidak dipilih hukumnya batal. Nah, kemudian ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya bagaimana kalau dia beda hukumnya tergantung dengan akad nikah dari dua orang ini. Jadi kalau misalnya pernikahan dua perempuan ini dilaksanakan dalam satu akad, maka dua-duanya batal. Karena ketika seorang perempuan tadi dalam hadis Rasulullah dinikahi oleh laki-laki, baik dia sudah terjadi hubungan badan atau tidak, maka ibunya itu tidak boleh dinikahi. Maka dengan begitu berarti pernikahan dengan ibunya batal. Kemudian kalau seorang perempuan dinikahi, kemudian dia sudah diduhul gitu, maka pernikahan dengan anaknya juga batal. Jadi kalau dalam satu akad, maka dua-duanya hukumnya batal. Tetapi kalau terpisah, jadi misalnya anaknya duluan yang dinikahi, kemudian baru ibunya, atau kebalikannya, ibunya dulu yang dinikahi, kemudian baru anaknya. Nah, maka mereka mengatakan bahwasanya adalah yang batal itu pernikahan yang kedua. Jadi pernikahan yang pertama hukumnya sah karena kan belum ada yang melarang gitu. Jadi kalau misalnya anaknya duluan dinikahi, kemudian baru ibunya, maka yang sah itu adalah pernikahan anaknya. Kemudian kalau ibunya duluan yang dinikahi, maka berarti yang batal itu adalah pernikahan anaknya berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Jadi kalau sudah menikahi anak, seorang laki-laki menikahi seorang anak perempuan, dia gauli atau tidak, maka ibunya menjadi haram untuk dinikahi. Kemudian kalau dia sudah menikahi seorang ibu, nah perempuan itu ibu statusnya, kemudian dia akan menikahi anaknya, maka kalau ibunya sudah digauli, anaknya haram. Jadi
dalam pendapat yang ketiga ini adalah yang pertama yang dinikahi itu yang hukumnya sah, sementara yang kedua itu hukumnya menjadi haram. Nah, jadi kalau mereka misalnya tiga-tiganya tadi baru masuk Islam, kita lihat tiga pendapat ini bisa mengatakan bahwasanya yang pendapat pertama bahwasanya yang sah itu adalah yang anak, kemudian yang ibu itu hukumnya batal. Ini pendapat yang paling rojih menurut pendapat Syafi'iyah. Kemudian yang pendapat kedua tadi mengatakan siapa yang duluan untuk dinikahi. Jadi bila akadnya dengan anak yang pertama, maka berarti anaklah yang sah. Kemudian bila ibu yang dinikahi duluan, maka berarti ibulah yang sah, anak yang batal. Atau pendapat satunya lagi adalah pendapat yang dia boleh pilih. Dia mau memilih ibunya, maka berarti pernikahan dengan ibunya yang sah. Kalau memilih anaknya, maka itu pernikahan dengan anaknya yang hukumnya sah. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan bahas lagi kasus ini, bagaimana kalau misalnya dua-duanya ini, ibu dan anak ini sudah digauli atau salah satu sudah digauli, bagaimana konsekuensi hukumnya ketika mereka sudah masuk Islam. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membicarakan tentang apabila seorang laki-laki itu menikahi dua orang perempuan yang kedudukannya adalah ibu dan anak, kemudian kondisi mereka ketika itu belum beragama Islam. Nah, jika mereka tiga-tiganya masuk Islam, bagaimana hukum pernikahan tersebut? Karena dalam agama Islam tidak boleh atau haram hukumnya menggabungkan ibu dan anak dalam satu pernikahan. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana jika ketika mereka masuk Islam itu dua-duanya, misalnya ibu dan anak tadi itu sudah digauli atau sudah terjadi hubungan badan, baik itu dengan ibunya atau dengan anaknya. Nah, dalam hal ini ulama sepakat apabila dua-duanya sudah digauli, maka berarti hukum pernikahan dua-duanya itu batal. Jadi baik pernikahan dengan ibu atau pernikahan dengan anak, itu hukumnya dua-duanya adalah batal. Artinya mereka wajib pasah. Jadi kedua-duanya akad nikah itu wajib untuk dibatalkan. Kemudian bagaimana kalau yang digauli itu cuman salah satunya saja? Jadi ada dua kemungkinan. Bisa yang digauli itu ibu saja, kemudian anak belum, atau yang digauli adalah anak kemudian ibunya belum. Maka dalam hal ini kalau misalnya yang sudah digauli itu adalah ibu, nah sementara anaknya belum, ini juga ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya apabila yang sudah digauli itu adalah ibu saja, maka dua-duanya tetap akadnya batal. Yang pertama karena ibu kalau sudah digauli maka tidak boleh menikahi anaknya, sementara kalau menikahi anak tidak boleh menikahi ibunya. Jadi mereka tetap berpendapat bahwa dua-duanya adalah batal. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang batal itu hanya akad nikah anak, karena dalam agama Islam pernikahan seorang musyrik atau orang yang belum beragama Islam itu tidak dianggap ada, jadi tidak sah. Nah, pernikahan anak ini maka tidak dianggap sah. Kemudian pernikahan ibunya itu bisa dianggap sah. Kenapa? Karena telah terjadi hubungan badan. Nah, karena dia digauli, maka hukumnya nikah ibunya menjadi sah. Jadi kalau yang digauli itu adalah ibu, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dua-duanya tidak sah. Pendapat kedua mengatakan yang batal itu hanya perkawinan anak. Jadi perkawinan ibunya tetap sah, pernikahan dengan ibunya tetap sah. Nah, kemudian
kalau dalam kondisi kedua yang digauli itu adalah anak, nah sementara ibunya belum digauli, bagaimana hukum fikihnya? Jadi ulama mengatakan bahwasanya apabila yang digauli itu adalah anak sementara ibunya belum, maka yang sah itu adalah pernikahan dengan anaknya saja. Ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi mereka mengatakan yang sah itu adalah akad nikah dengan anaknya. Kenapa jadi akad nikah dengan anaknya sah? Karena ibunya kan belum digauli. Jadi dalam hadis Nabi tadi, kalau menikahi seseorang itu tidak baik digauli atau tidak, maka haram untuk menikahi ibunya. Tapi kalau menikahi seorang ibu dan belum digauli, maka boleh menikah dengan anaknya. Kalau sudah digauli tidak boleh. Nah, maka dengan alasan ini, maka akad nikah dengan anaknya hukumnya sah. Kemudian hukum akad nikah dengan ibunya itu tidak sah atau menjadi batal. Mengapa? Karena sudah terjadi akad nikah dengan anak, apalagi anaknya sudah digauli. Karena itulah mereka mengatakan bahwasanya dalam madhab Syafi'i dan Hanabila ini yang sah itu adalah pernikahan dengan anaknya, sementara pernikahan dengan ibunya hukumnya batal. Adapun ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dari mereka dari awal mengatakan bahwasanya hukum ini berbeda apabila dua pernikahan ini dilakukan dalam satu akad atau dalam dua akad. Nah, mereka mengatakan jika dua pernikahan ini dilakukan dalam satu akad, maka akan terjadi dua kondisi. Kondisi pertama, yang sudah digauli itu adalah anak. Nah, dalam kondisi yang sudah digauli itu adalah anak, maka mereka mengatakan bahwasanya tadi dua akad itu batal, dua-duanya batal. Tapi karena sudah digauli anaknya, maka jika nanti sudah dipastikan bara'atur rahim, maksudnya anaknya tidak dalam keadaan hamil, maka si laki-laki tadi boleh menikahi kembali anaknya. Kemudian dalam kondisi kedua, jika yang sudah digauli pertama itu adalah ibunya, sementara anaknya belum, maka tadi dua-duanya akadnya batal. Tapi kemudian jika setelah diketahui bara'atur rahim, dan artinya ibunya tidak hamil, maka si suami ini boleh untuk mengulang akad dengan ibunya. Nah, ini kalau pernikahannya terjadi dalam satu akad. Kemudian jika pernikahannya terpisah, jadi dua akad gitu. Kemudian ini juga ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika yang dinikahi itu anaknya dulu, kemudian baru ibunya. Nah, jika dalam keadaan seperti ini, maka hukumnya adalah pernikahan dengan anak itu tidak sah. Kenapa? Karena ibunya sudah digauli. Kemudian pernikahan dengan ibu itu juga tidak sah. Kenapa? Karena anak menikah dengan anaknya, maka ibu tidak boleh untuk dinikahi. Jadi dua-duanya tidak sah, baik itu pernikahan anak, baik dengan pernikahan ibunya. Kemudian jika yang bersangkutan itu sudah menggauli anak dan dia juga duluan dinikahi, maka mereka mengatakan bahwasanya pernikahan dengan anaknya itu hukumnya sah, karena kan dia yang pertama dinikahi, kemudian dia yang digauli, maka pernikahan dengan anaknya sah. Sementara dengan ibunya itu tidak sah, karena tidak boleh menikahi mertua dan apalagi anaknya sudah digauli. Kemudian jika yang dinikahi itu ibunya duluan, ini kondisi lain, kemudian baru anaknya. Ini juga ada beberapa penjelasan. Yang pertama, jika yang digauli anaknya, jadi yang dinikahi duluan ibunya, tapi yang digauli adalah anaknya, maka dalam hal ini itu
mereka mengatakan kedua-duanya adalah batal, karena jika menikahi seorang perempuan kemudian menggauli dia, maka ibunya menjadi haram, kemudian pernikahan ibunya juga menjadi batal. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian jika pernikahan itu yang pendapat kedua mengatakan bahwa pernikahan yang batal itu adalah ibu, yang sementara anaknya boleh dinikahi kembali, tetapi setelah dipastikan bahwa anaknya itu dalam keadaan bara'atur rahim atau tidak dalam keadaan hamil. Nah, kemudian bagaimana jika yang dinikahi itu ibunya duluan, kemudian tapi yang digauli pertama adalah anak. Nah, ini mereka juga mengatakan bahwa pernikahan dengan anaknya itu sah, kemudian pernikahan dengan ibunya yang batal. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas tadi bahwasanya seorang laki-laki itu tidak boleh menggabungkan ibu dan anak dalam satu pernikahan, atau tidak boleh mempoligami mereka berdua kalau kondisinya dalam keadaan sudah beragama Islam tiga-tiganya. Tapi kalau telah terjadi sebelumnya dan kemudian mereka masuk Islam, kita tadi sudah menjelaskan dengan detail bagaimana hukum dan keadaan pernikahan tersebut. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan dalam kehidupan kita dalam menjalankan agama kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.